ini mau saya bahas singkat aja, skip ya. Karena PSTN ini sebetulnya teknologi lama, tapi ya masih ada gitu, walaupun sudah mulai ditinggalkan. Ini konsepnya supaya paham aja dulu konsepnya. Jadi ini ada dua bahan, tapi mau saya coba kompres yang penting-penting aja yang saya sampaikan. Nanti bisa dibaca detailnya. Sebelum masuk ke PSTN, kita lihat dulu karakteristik informasi. Ini sebelumnya sudah dibahas ya, ada voice, data, video, dan voice serta video itu karakteristiknya hampir sama, yaitu delay sensitif dan tidak sensitif terhadap error. Jadi, kalau komunikasi lewat voice itu sangat sensitif terhadap delay. Oleh karena itu ITU membuat standar bahwa komunikasi voice ini harus real time. Ya, disebut real time itu kalau delay one way-nya maksimal 150 milidetik gitu, 150 milidetik itu rekomendasi ITUT J114 ya. Kalau lebih dari 150 milidetik sebetulnya delay-nya ya, itu tidak bisa dikatakan real time gitu. Ya, tidak bisa dikatakan real time. Otomatis komunikasi akan sangat terganggu kalau delay-nya lebih dari 150 milidetik. Kemudian latensi itu adalah end-to-end delay. Jadi ada yang disebut dengan latensi. Kalau delay yang dimaksud tadi oleh ITU itu delay one way ya. One way delay itu 150 milidetik dari si pengirim ke penerima saja gitu, nggak bolak-balik. Tapi kalau yang latensi itu adalah end-to-end delay. Variasi delay, nah, ada juga ukuran ya dalam komunikasi voice ini yang disebut dengan jitter. Jitter itu variasi dari delay, karena delay itu kadang bisa besar bisa kecil. Nah, one way jitter itu ya, satu arah itu tidak boleh lebih dari 30 milidetik. Batasan-batasan ini yang kemudian disebut voice ini delay sensitif tadi terhadap delay. Tapi dia tidak terlalu sensitif terhadap error sedikit itu nggak terlalu kelihatan gitu ya, nggak terlalu kedengeran. Bit error rate transmisinya maksimum bisa sampai 10 pangkat min 3 ya, bit error rate-nya. 10 pangkat min 3 artinya, ini Anda harus pahami juga konsep BER ya, bit error rate. 10 pangkat min 3 artinya ada satu error di setiap 1000 bit data yang dikirim. Itu 10 pangkat min 3. Kalau 10 pangkat min 6 berarti ada 1 bit error dari 1 juta bit yang dikirim. Nah, ini pastinya cukup besar ya. Dari 1000 ditolerir lah. Ada error 1 dari 1000 itu nggak apa gitu. Jadi tidak harus BER harus sangat kecil ya. Misalkan 10 pangkat min 6 gitu, nggak sampai segitu. Jadi kalau komunikasi voice ada yang loss sedikit-sedikit, selama pesannya masih bisa ditangkap itu tidak masalah. Video juga sama. Nah, kemudian paket loss-nya ya, yang ditolerir kurang dari 1%. Itu cukup besar itu ya, 1% itu. Jadi tidak sensitif terhadap error, tapi sangat sensitif terhadap delay. Itu komunikasi voice. Nah, ini contoh voice normal. Oh my God, you're from the 60s. Itu kedengeran nggak ya? Kedengeran Pak. Dengar Pak. Itu voice normal tuh kayak gitu. Oh my God, you're from the 60s. Nah, kalau voice melalui telepon, line telepon jadi ini. Oh my God, you're from Ini sudah melalui tahapan PCM ya. Kemudian ini kalau misalkan variasi jitternya terlalu gede. Nah, kalau variasi jitter terlalu besar, jadinya seperti ini. Suara nggak jelas, message nggak nyampe. Makanya variasi delay tidak boleh lebih dari atau sama dengan 30 milidetik. Itu voice. Nah, kemudian kalau data, sebaliknya, data itu tidak sensitif terhadap delay. Lambat juga nggak apa-apa kalau mengirim data, tapi sensitif terhadap error.
Makanya BER-nya itu tidak maksimumnya 10 pangkat min 9, artinya dari 1 miliar bit, ya pangkat 9 itu kan miliar ya. Nah, berarti ini 1 per 10 pangkat 9. Jadi dari 1 miliar hanya boleh error 1 gitu. 1 bit, ya, 1 bit data. Jadi sensitif sekali terhadap error. Makanya kalau misalkan ada error, ya data nggak bisa dibuka gitu. Bisa dibuka. Contoh pengiriman data itu lewat email, file transfer dan sebagainya ya. Web juga nggak bisa dibuka. Nah, itu karakteristik data. Kalau video itu sama dengan voice tadi ya, sama karakteristik. Nah, kita kembali ke layanan PSTN. PSTN itu layanannya adalah layanan voice, ya, teleponi. Ya, PSTN ini layanan POTS, ya, plain old telepon services, ya, layanan telepon model yang lama, yaitu ada telepon, ini ada voice communication. Nah, pertama kali telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell ya, melalui sebuah perangkat yang sangat sederhana dengan kabel yang panjangnya hanya 100 kaki. Ya. Dia melakukan uji coba dengan asistennya. Kalimat yang pertama dia ucapkan adalah ini, Mr. Watson, come here, I want you. Nah, itu omongan dari Alexander Graham Bell kepada Watson, asistennya. Dicoba perangkat yang dia bikin. Kemudian tahun 1876 dia mempatenkan temuannya ini. Sebetulnya di tahun yang hampir sama ada temuan lain, tapi karena Alexander Graham Bell ini menemukan lebih dulu, maka yang dikenal dipatenkan adalah punya Bell. Selain itu ada tokoh lain yang menemukan telepon juga, yaitu Eliza Gray dan Antonio Musi. Eliza Gray ini tahunnya bersamaan penemuannya. Cuman si Bell ini lebih dulu mendaftarkannya untuk dipatenkan. Gimana prinsip PSTN ini? PSTN ini telepon rumahan kita ya, telepon rumahan yang model lama itu sistemnya seperti ini. Jadi telepon kita itu dicatu dayanya dari sentral. Ini sentral. Ada baterai yang mencatu daya setiap perangkat telepon. Kan kalau kita angkat tiba-tiba bunyi kan, berarti ada suplai daya tuh. Dari mana itu? Dari sentral, ya, dari sentral lokal. Nah, dengan semakin banyak pesan telepon yang ingin saling hubungkan, maka koneksi sederhana yang digambar ini menjadi tidak sederhana lagi, karena sangat banyak. Maka kemudian lahirnya konsep sentral telepon. Ini PSTN ya, berbasis kabel tembaga ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada sentral lokal nih, gambar-gambar seperti komputer ini sentral lokal yang terhubung ke jaringan lokal. Di sini ada jaringan lokal ya, jaringan lokal ke telepon pengguna. Itu nanti antara sentral lokal terhubung juga ya melalui trunk ini, saluran yang saling menghubungkan antar sentral. Misalkan di Bandung aja kan sentral lokalnya banyak sekali. Ya, di Bandung Timur, Bandung Tengah, Bandung Barat itu banyak sentral lokalnya. Dan kode sentral lokal itu bisa dilihat dari nomor telepon. Misalkan daerah Bandung Timur 780, 781, 83. Kalau daerah Dago, daerah Ledeng itu 250, 251, itu kode sentralnya. Ini spektrum suara manusia. Spektrum suara manusia ini harus diingat-ingat ya, sering saya keluarkan dalam komprehensif, ujian komprehensif. Si bandwidth spektrum suara manusia itu antara 300 sampai 3.400 Hz. 300 sampai 3.400 Hz. Oleh karena itu, kanal telepon karena dia harus mengakomodir suara manusia, bandwidth-nya itu antara 0 sampai 4 kilo. Ya, 0 sampai 4. Ini kanal. Ya, kanal suara telepon, dan ini rentang suara manusia yang ini. Yang diwarnain oranye. Nah, kita lihat telepon, perangkat telepon. Ini adalah receiver, speaker di sini. Ini handset, ya, yang di sini kan ada rangkaian pemisah, ya.
rangkaian balance untuk menyeimbangkan receiver dan transmitter supaya tidak bocor. Kemudian di sini ada transmitter yaitu mikrofon. Perangkat transmitternya mikrofon. Nanti ini switch ini terhubung ke switch ini hook switch namanya ya, hook switch. Nanti ada open dan close ya. Kalau seperti ini kalau diangkat ini berarti sedang close ya, bukan open. Ini diangkat, ini opennya, gagangnya open, tapi sebetulnya sirkuitnya jadi close, tutup. Karena ketika kita angkat gagang telepon ini, si switch ini terangkat dan otomatis terjadi local loop. Di situ terjadi local loop, jadi nempel gitu ya si ininya. Nanti kita lihat gambarnya. Di belakang ada gambarnya ya. Jadi ketika dia diangkat, switchnya jadi nempel, akhirnya terjadi arus di situ yang dicatu dari sentral. Di sini ada kabel nih yang hitam ini, ada kabel ke sentral. Ini buat kita mendial ya, dial padnya ini. Kalau kita gambarkan setting diagram telepon secara lengkap seperti ini. Ya. Di sini nanti akan terjadi local loop yang menyebabkan bunyi. Ya, bunyi itu kalau dulu itu pakai lonceng. Lonceng itu digetarkan oleh adanya medan elektromagnetik. Ya, medan elektromagnetik yang berubah-ubah sehingga bergetar mukul lonceng gitu. Cuma sekarang udah pakai switch ya, pakai IC untuk bunyinya, nggak perlu lagi pakai bell. Nah, di sini ada antithetical and switch muting ya, untuk pemisah rangkaian masuk dan keluar. Ada transmitter receiver, di sini ada balancing network tadi ya, supaya tidak bocor antara dari si transmitter misalkan ya, harusnya terkirim ke saluran yang melalui sentral tapi bocor ke receiver. Nah, ini ada antisipasi ini induction coil dan balancing network. Nah, ini kabel. Nah, ini kalau sentral dulu ya seperti ini ya, dicolok-colokkan gini. Di sentralnya petugasnya sangat manual, koneksi sangat manual. Jadi kalau ada bel telepon, si ini mau telepon ke siapa, dicabut, colokin gitu. Nah, dicolokin seperti itu modelnya. Dan sinyal voice ini ditransfer menggunakan balance signaling, pensinyalan balance. Ya, dulu kita sudah bahas ya di wireless ya, kemarin komunikasi wireless, bagaimana konsep balance signaling itu. Nah, satu daya yang dipakai oleh sentral biasanya di kisaran 48 sampai 50-an sekian volt. Nah, ini kondisi off hook. Ketika diangkat ini off hook, terjadi close circuit. Ini gambarnya. Nih, ini tolong perhatikan S1 S2, ini switch. Ketika gagang telepon diangkat, maka switch ini langsung nempel, nutup ke sini, telak gitu. Nah, ini kondisi off hook ini sehingga menyebabkan adanya aliran arus di sini dari sentral yang menyebabkan si ini bunyi. Makanya ada panggil, kalau kita angkat gagang telepon, tempelkan telinga, bunyi. Ya, kemudian menyebabkan juga kalau di sisi penerima itu akan membangkitkan sinyal bunyi ya, sinyal nada dering. Kalau di si pengirim nanti akan kedengaran nada panggil untuk kita mencet. Terjadi local loop seperti ini antara perangkat telepon kita ya, dengan sentral. Ini mengalir arus ya, ini loop ini. Nah, jadi ketika handset off hook, subscriber loop atau saluran pelanggan akan membentuk closed loop sehingga ada arus DC yang mengalir dari sentral ke telepon kita. Kalau misalkan sedang ditutup, nah ini on hook. Kalau on hook berarti si switch ini ketekan, akhirnya tidak nyambung nih dengan ini. S1, S2 ini tidak nyambung karena ditekan. Nah, ini kondisi on hook namanya. Ya, jangan ketukar, ini namanya on, tapi on itu akan menyebabkan open loop. Ya, tidak ada arus. Nah, kemudian kita lihat satu-satu perangkat telepon ini. Transmitternya itu adalah mikrofon. Bagaimana sih mikrofon bisa mengkonversi suara kita menjadi arus, jadi sinyal dalam bentuk arus listrik. Jadi si telepon transmitter ini atau mikrofon ini mengkonversi sinyal suara menjadi sinyal listrik. Ya.
Ini perhatikan, di sini ada diafragma, di sini ada karbon, sebut karbon. Di sini ada suara yang masuk, yang memberikan tekanan kepada diafragma ini. Ya, tekanan yang berubah-ubah ini menyebabkan ya, si karbon di sini ini berubah-ubah, menyebabkan kepadatannya berubah menyebabkan timbulnya arus yang berubah-ubah. Timbulnya medan yang berubah-ubah. Perubahan medan itu menyebabkan arus. Nah, itu arus itulah yang kemudian dikirim. Ini proses konversi dari suara manusia menjadi energi listrik ya, di si mikrofon. Nah, lain lagi dengan di receiver. Di receiver ini bentuknya seperti ini ya, speaker ya. Di sini ada medan magnet permanen. Di sini ada diafragma yang ada lilitannya. Ketika dia menerima arus yang berubah-ubah, arus percakapan ya yang berubah-ubah, menimbulkan medan magnet pada kumparan yang melilit suatu logam. Jadi ini kan arus yang berubah-ubah, muncul medan magnet di sini, di lilitan ini. Karena di sini berubah-ubah, sementara di sini ada medan magnet, ada magnet permanen, ya akan menyebabkan dibangkitkannya kembali nanti menjadi suara gitu. Jadi si listrik tadi akan diubah lagi menjadi suara. Di medan magnet yang terbentuk akan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga diafragma akan bergetar. Nah, getaran diafragma ini yang akan memunculkan kembali suara di speaker. Ini konsep dasar speaker seperti itu umumnya ya, mau ditelepon ataupun tidak. Ada lilitan di sini dan diafragma. Diafragma ini kemudian ditekan karena ada arus yang berubah-ubah sehingga lilitan ini, kumparan ini menyebabkan memunculkan medan magnet ya yang berubah-ubah. Nah, sementara temu disimpan di medan magnet permanen ya, sehingga diafragma akan bergetar ya. Diafragma akan bergetar dan akibatnya akan dibangkitkan sinyal suara ya, sinyal suara. Kalau gambar lengkapnya teleponnya seperti ini ya, gambar lengkapnya antara calling ya si pemanggil dan yang dipanggil, ini speaker. Jadi di sini sentral. Jadi dua-duanya terhubung ke sentral. Ada arus di sini IL, di sini juga ada arus juga ya, IR, receive yang diterima. Jadi terjadi arus percakapan di sini. Kalau sudah terhubung nih akan ada arus mengalir ke sini. Melalui sentral gitu. Oke, kita lanjut. Ringer itu nada dering ya. Kalau dulu konsepnya tadi sudah saya sebutkan, ini ada bell di perangkat kita di telepon. Kemudian ketika ada arus yang berubah-ubah tadi, sinyal AC ya, maka ini akan bergetar akibat ada perubahan medan, bergetar akhirnya memukul-mukul bell ini. Memukul bell. Kalau sekarang sudah pakai buzzer ya, IC ya, untuk membangkitkan suaranya. Nggak lagi model seperti itu. Nah, kemudian di dalam konsep PSTU ada rangkaian hybrid ya, yang mengubah transmisi 2 kawat ke 4 kawat. Ya, 2 kawat ke 4 kawat. Nah, jadi dari luar itu 2 kawat, tapi di dalam itu jadi 4 kawat. Ya, di dalam telepon ini jadi 4 kawat. Kan kabel telepon ini isinya cuma 2, tapi ke dalam jadi 4. Nah, ini rangkaian hybrid yang disimpan tadi di antara ketika kabel masuk gitu ya. Ketika kabel masuk, kemudian di dalamnya itu jadi 4 kawat. 4 kawat itu dipisahkan transmitter dan receiver ya. Sementara yang keluar dari pesawat kita kan cuma 2. Ya, cuma 2 ini, yang ini nih. Cuma 2 transmitter receiver. Tapi ketika masuk, nah ini udah dipisahkan. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian hybrid. Ya, rangkaian hybrid ini kemudian juga dilengkapi dengan balancing network. Ini ada rangkaian penyeimbang. Ya, rangkaian penyeimbang supaya tidak ada arus bocor. Tidak ada arus bocor ke ground yang menyebabkan suara dia kedengaran oleh dia sendiri. Gitu. Mungkin ada yang pernah menelepon yang suaranya sendiri didengar oleh speakernya sendiri. Itu berarti fungsi ini tidak bekerja nih, balancing networknya. Nah, ini gambar lebih detail lagi ya, hybrid di dalam rangkaian telepon kita.
ya, menghubungkan antara dua kabel, ya, ini lokal, ini dua kabel dengan 4 ya, yang ada di perangkat telepon kita. Nanti bisa dilihat lagi dari rangkaian ya. Ini masih sama. Nah, ini kita skip aja. Ini tadi proses terjadinya arus loop. Ya, proses terjadinya arus loop. Kita skip aja yang ini. Nah, model sekarang kemudian bagian telepon yang berikutnya lagi tadi setelah ada transmitter, receiver, kemudian rangkaian ringer, dan ini pulse dialing ya. Ada yang model rotary dialing, ada yang pulse dialing yang dibangkitkan dengan kode. Sekarang kan rata-rata ya yang diputar sudah nggak ada lagi. Ya, tapi yang ditekan. Nah, ditekan itu konsepnya adalah menggunakan DTMF dialing ya. DTMF. Jadi ada pas button dialing, ini DTFM itu dual tone multifrekuensi. Jadi ketika kita mencet angka 1, ini sebenarnya kombinasi dua frekuensi tinggi dan frekuensi rendah ini. 1209 tingginya, 697 rendahnya. Ketika 1 ditekan, akan dibangkitkan dua frekuensi ini. Nah, sistem akan membaca kalau dua frekuensi ini yang aktif, artinya angka 1 tuh yang ditekan. Si sentral akan membaca angka 1 yang ditekan. Dan begitu pun yang lainnya. Jadi ini konsep DTMF sekarang itu modelnya. Nah, itu bagian pertama. Ada yang tanyakan dulu nggak? Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya. Silakan. Ya, izin bertanya yang mengenai telepon tadi. Itu kan ada kebocoran di transmissionnya. Nah, untuk faktor penyebab dari kebocorannya sendiri itu seperti apa ya, Pak? Ya, bocornya itu kan sudah dibahas di materi yang wireless ya. Yang pas menyinggung antena ada balance network. Masih ingat gak? Yang jaringannya balancing network di materi sebelumnya tuh, kayak antena, dari antena ke kabel koaksial itu pakai balun ya, balance. Balance. Ada balancing, kalau tidak balance nanti ada arus bocor masuk ke ground. Oh iya Pak ya. Nah, kalau ada arus bocor ya kayak ini ya, transmitter dan receiver. Di transmitternya dia ngomong, kemudian balancing networknya tidak bekerja dengan baik, akan ada arus bocor. Ya, arus bocor nanti masuk ke saluran saluran receive. Jadi akan didengar oleh speakernya sendiri itu. Speakernya sendiri akan mendengar suaranya. Itu akibat apa? Ada arus bocor. Arus bocor. Jadi sinyal suara yang dalam bentuk listrik tadi masuk ke situ, malah kedengaran oleh speaker kita sendiri. Si rangkaian itunya tidak bekerja dengan baik berarti. Begitu ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Kita lanjut lagi sedikit lagi ini. Nah, bagaimana sih proses yang terjadi dalam telepon PSTN ya? Basic call progress nih. Ini sama-sama posisi on hook, disimpan. Ya, disimpan. Nah, pada kondisi ini tidak ada arus DC yang mengalir. Tapi begitu diangkat salah satu, misalnya ini mau nelpon nih, ini mau nelpon diangkat. Nah, terjadi di sini yang disebut off hook. Ketika diangkat, maka tadi switchnya jadi nempel. Ya, ke atas tadi ya, diangkat. Kebayang nggak? Yang gambar tadi. Kebayang, Pak. Kebayang ya. Jadi kayak gini nih. Ini. Nah, seperti itu. Ini kondisi ditekan, jadi kebuka. Tapi ketika dia diangkat, switchnya naik. Nah, jadi nempel. Harus pakai ini. Nah, jadi begini. Jadi nempel ke sini, yang tadinya terbuka, diangkat jadi nempel. Jadilah terjadi arus DC. Ketika kondisi off hook seperti ini, terjadi aliran arus DC dengan sentral di sini nih. Nah, yang memberikan suplai daya ke sini.
ada arus mengalir, closed loop di sini. Yang kedengaran oleh kita itu ada dial tone, ada suara atau ada nada siap, gitu ya. Nah udah siap, langsung pencet. Jadi ini prosesnya dari posisi on hook, kemudian off hook, ada arus DC mengalir dari sentral, kemudian nah ini arus DC-nya mengalir. Si pelanggan ini mencet nomor, dikirim nih nomornya ke sentral. Sentral akan memeriksa nomor itu ada di mana. Nomor itu ada di mana. Nah, ini yang disebut dengan proses dialing. Jadi pertama dari on hook kemudian off hook terjadi proses dialing, dial masuk ke sini. Kemudian akan terjadi switching. Ya. Switching itu men-switchkan, ya, dia menyambungkan, dia akan ngecek dulu si ini bisa dihubungi atau tidak, itu si tujuannya. Kalau misalkan ini yang dihubungi di Jakarta, nanti sentral dan sentral dulu gitu komunikasinya, nanti baru ke sini. Ini ilustrasi sederhananya, pokoknya di dalam ini itu sentral, Nah, nanti dia akan mengirimkan arus ke sini, arus DC. Ya, si sentral ini. Kemudian ketika udah ketemu nih nomor tujuannya, maka sentral akan mengirimkan sinyal AC yang dikirim ke sini mah AC, ya, untuk membunyikan bel di telepon tujuan. Makanya dengan sinyal AC tadi akan ada perubahan kutub, ya, perubahan kutub di si penerima sehingga menyebabkan medan magnet berubah. Dan berubah akan menyebabkan bergetarnya si pemukul tadi. Kalau sekarang pakai buzzer, mengaktifkan buzzer, itu bunyilah ini. Itu bunyi. Nah, ini proses ringing namanya. Ringing. Nah, kemudian ke sini, ini sambil nunggu, ini akan ada ring back tune. Dikasih nada dia sambil nunggu. Gitu. Nah, sementara ke sini ada sinyal ringing, sinyal mengaktifkan panggilan. Nah, kemudian ketika diangkat, sama-sama posisinya sudah off hook, akan masuk arus DC. Arus mana yang masuk? Ya arus yang dari sini, sehingga nanti terjadilah yang namanya talking, pembicaraan. Jadi prosesnya dari dari on hook ke off hook, kemudian dialing, kemudian ringing, kemudian talking. Ya, talking lah kalau udah kayak gini mas. Tinggal ngobrol-ngobrol. Nah, setelah itu nanti salah satu akan menutup, ya, sehingga terputus lagi. Yang nutup bisa dari si transmitter atau di receiver ini, terserah. Pokoknya ditutup satu ya komunikasi selesai. Begitu. Nah di Indonesia ada standar-standar yang digunakan untuk sinyal-sinyal ini, ya, frekuensinya ini, Jadi busy tune berapa frekuensinya, call waiting tune, congression tune, dial tune, ini ada frekuensinya. Kemudian ringing tune, nah, bersama si ini yang dipakai, ya. Nah seperti itu proses basic call yang terjadi. Nah terus sekarang masuk ke bagaimana terhubungnya nih, ya, terhubungnya si pesawat telepon yang di rumah dengan sentral itu. Nah ini perhatikan, ini rumah-rumah nih, ya, ini rumah-rumah nanti dihubungkan, ya, sampai ke sentral, ya, sentral. Jadi setiap sentral bisa melayani sampai 50.000 line telepon, 50.000 line telepon. Nah bagaimana hubungannya? Ini MDF ini sentral atau main distribution frame. Ini strukturnya begini, ya. Ya, MDF akan dihubungkan dengan FP. FP itu adalah feeder point atau cross connection point atau sering disebut dengan rumah kabel kalau bahasa kita. Ada rumah-rumah kabel tuh, box-box di jalan. Nah, jadi dari sentral dihubungkan ke sini. Dihubungkan dengan apa? MF namanya, main feeder, kabel primer di sini. Nanti FP yang satu akan terhubung juga dengan FP yang lain, ya, dengan feeder point yang lain, dengan rumah kabel
yang lain dengan kabel BF, ya, BF branch feeder atau kabel sekunder. Nanti dari rumah kabel ini ya akan dihubungkan ke DP, distribution point yang ada di tiang-tiang, ya, ya, dihubungkan dengan DC, distribution kabel distribusi ini yang mengalir lewat tiang-tiang. Nah, di tiang itu suka ada box-box kecil yang itu namanya distribution point. Nanti dari distribution point itu akan dihubungkan ke pelanggan kayak gini melalui DW-nya itu disebutnya drop wire, kabel penanggal. Jadi kabel dari tiang ke pesawat kita itu namanya drop wire atau kabel penanggal. Jadi dari sentral ke rumah kita tuh terhubungnya seperti itu. Sekarang sebagian sudah menggunakan optik, tapi skemanya hampir sama. Tetap ada rumah kabel optiknya juga ada gitu ya. Di dekat rumah saya juga ada tuh, rumah kabel optiknya. Jadi dia ngontrol koneksi dan sebagainya bisa di sini. Jadi si seseorang itu terkoneksi ke rumah kabel yang mana itu bisa dideteksi. Jadi ngecek kerusakan lebih mudah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya strukturnya, terhubungnya kita dengan sentral. Nah, si RK ini rumah kabel ini ya, dia sanggup menghandle ini. Kita lihat bahwa kabel sekunder 50 pair ini dihubungkan ke RK yang keluarannya 6 kali 10. Jadi nanti dari rumah kabel akan didistribusi lagi nih 10 paling tidak satu kabel ini nanti akan distribusi ke dalam minimal untuk melayani 10 klien gitu. Satu saluran kabel ini nanti 10 nanti di drop lagi di tiang-tiang itu ya. Nah, nanti si rumah kabel ini akan terhubung ke rumah kabel yang lain dengan kurang lebih 50 pasang kabel. Nah, ini sentral ini kurang lebih 300 pair terhubung ke rumah kabel yang satu. Rumah kabel yang satu akan terhubung ke rumah kabel yang lain sebanyak 50 pair tadi ya. 50 ini antar rumah kabel. Ini sisanya ini ya, ada 7 kali 50 kalau misalkan memang ada 7. Nanti rumah kabel ini akan didistribusi tadi dengan kabel distribusi sebanyak 6 kali 10 pair. Didistribusi seperti itu. Jadi ke sini kabelnya makin gede karena di dalamnya banyak kabel tembaga yang lebih besar lagi. Banyak pasangan kabel. Dari sudut pandang ekonomi ya, diinginkan bahwa kabel ke pelanggan ini dapat sepanjang mungkin sehingga hanya digunakan satu sentral. Ya, kalau ingin ekonomis kan gitu. Satu sentral terus dari sentral ya udah pasang kabel aja sampai ke sana. Karena pasang sentral itu pasti biayanya tinggi. Tapi ada 2 faktor yang membatasi panjangnya saluran. Nggak bisa juga kita asal pasang kabel. Ya, jadi akan ada jarak maksimum nanti dari sentral ke klien, ke rumah. Dibatasi oleh apa? Yang pertama, batasan sinyal itu sendiri. Kan sinyal makin jauh makin melemah. Yang kedua, dipengaruhi oleh redaman kabel. Jadi, batasan dari sinyal DC itu sendiri yang akan melemah ya, sesuai jarak dan juga akan diredam oleh redaman kabel. Nah, ada hitung-hitungannya. Berapa jarak maksimumnya dong? Ya, berapa jarak maksimum agar komunikasi masih bisa terhubung antara sentral dan klien. Nah, nanti ada contoh hitungannya. Tahanan DC atau RDC saluran pelanggan yang berupa kabel tembaga itu rumusnya ini. Tahanan DC saluran pelanggan yang berupa kabel, tahanan DC dari saluran pelanggan itu rumusnya 21,96 per D kuadrat. D itu diameter kabelnya. Diameter satuannya mili. Ya, karena per mili kuadrat jadinya kilometer nanti. Jadi ohm per kilometer. Nah, ini satuannya. RDC-nya, tahanan saluran DC-nya. Kemudian resistensi konduktor ini juga berpengaruh. Ya, resistensi konduktor berpengaruh.
Dan rumus ini berlaku untuk suhu di kisaran 20 derajat. Rumus ini tahanan itu akan berlaku di kisaran suhu 20 derajat. Kalau suhunya naik, ini juga akan ikut naik. Tidak menggunakan rumus ini lagi. Kita lihat contoh hitung-hitungannya ya. Suatu sentral menggunakan baterai 40 volt. Ya, baterainya 40 volt nih. Ini silangkan. Untuk mencatu saluran pelanggan. Jadi nanti akan dipengaruhi oleh berapa besar daya pencatunya, berapa besar diameter kabelnya, itu sangat berpengaruh pada jarak jangkau. Kemudian ya dari contoh kasus ini, tahanan seri 250 ohm disertakan pada baterai agar tidak terjadi arus pendek. Jadi ada tahanan yang diserikan dengan sumber tegangan. Ya, besarnya 250 ohm. Terminal pelanggan atau telepon pelanggan ini memiliki tahanan DC-nya 50. Mikrofon pada pesawat telepon perlu arusnya 23 mA. Nah, tiap perangkat telepon ini beda-beda juga kebutuhannya. Kalau perangkat telepon yang bagus, yang mahal, itu kebutuhan arusnya kecil. Lebih kecil dibanding yang murah. Nah, jadi dia katanya perlu 23 mA supaya bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang ditanya hitung jarak terjauh dari sentral ke pelanggan. Ya, bila digunakan kabel dengan diameter kawatnya 0,41 mm. Nah, hitungannya ini hanya pakai rumus yang ini dan rumus ohm saja, gitu ya, rumus ohm. Di mana arus adalah V per R. Arusnya berapa tadi? 23 kali 10 pangkat min 3. 23 kali 10 pangkat. V-nya berapa? 40. Itu tegangan yang dicatu. R-nya berapa? Nah, R-nya yang harus dihitung karena banyak R tadi. Ada yang 250 ohm. Ini dari tahanan seri di baterai, ditambah 50 ohm tahanan DC di pesawat telepon, dan RL di sini harus dicantumkan. Ini harus kita cari dulu. RL itu adalah tahanan di bebannya ya, air load ini. Resistor di pesawatnya ya, di pesawatnya. Kalau tadi yang 50 ohm ini tahanan DC di saluran pelanggannya ya, pas masuk ke selangkah, tapi ada lagi bebannya ini, tahanan beban air load-nya. Nah, dari sini kan bisa dihitung. Anda silakan saja hitung 23 kali 10 pangkat 3 sama dengan 40 per 250 tambah 50 tambah air load ya, air beban. Maka didapatlah nih air load-nya sekian, 1439. Nah, sehingga panjang salurannya adalah ini R dibagi ini dibagi RDC, ini air load dibagi RDC, itu panjang saluran. Nah, RDC-nya dihitung dari mana? Ini RDC sama dengan 21,96 per D kuadrat. D-nya dari mana? Ini diameternya 0,41. Jadi RDC-nya 21,96 dibagi 0,41 kuadrat. Dapatlah ini. Maka untuk memperoleh panjang saluran, kan ini satuannya ohm per kilometer. Ya kan? Ini ohm per kilometer. Dibagi dengan R ini ohm. Gitu. Dibagi dengan ini. Sehingga nanti dapat satuannya kilometer. Kebalik. Yang ini ya, air load dulu, air load per RDC. Jadi satuannya adalah ohm dibagi ohm per kilometer. Coret-coret, jadi kilometernya ke atas. Satuannya kilometer. Nah, untuk mencari jarak itu adalah air load dibagi RDC. Karena RDC itu ohm per kilometer. Sehingga dapatlah 10,74. 10,74 itu panjang bolak-balik sentral ke klien, klien ke sentral, bolak-balik klien ke sentral, sentral ke klien. Artinya berarti jarak terjauhnya setengahnya dari itu. Itu 5,37 km. Begitu itu contoh hitungannya. Nanti Anda baca lagi ya. Nah, kabel itu beda-beda ya. Kabel itu
tergantung diameter. Ini akan berpengaruh pada tahanan, hambatan. Ini standar-standar yang ada ya, kabel yang dipakai. Karena ada batasan redaman juga ya tadi, maka jarak jangkau itu menjadi terbatas. Oleh karena itu solusinya, nah ini mah perbandingan kabel ya tadi, perbandingan kabel dengan redaman. Kita bisa lihat ya kabel 19, nomor 19 dan kabel 22, 19 dan 22 itu yang ini ya. Oh, di sini nggak ada ya 19, 22. Ini membandingkan nomor 19 dan 22 ya. Kita lihat kabel 19 itu ya, atenuasinya naik lebih lambat dibanding kabel nomor 22. Ya, itu tergantung ukuran diameter kabel. Semakin besar atenuasinya semakin kecil gitu ya. Nah, solusinya gimana dong? Itu solusinya. Kadang-kadang nih ada kasus di mana pelanggan bertempat tinggal di lokasi yang jaraknya melebihi jarak maksimum tadi. Ya tentu saja tidak ekonomis apabila harus nambah sentral. Kalau pelanggannya cuma 1-2 masa harus nambah sentral baru, kan rugi, tidak masuk hitungan. Maka paling bisa diakalinya pertama kabelnya diameternya lebih besar ya kabelnya. Yang kedua pesawat teleponnya yang lebih bagus itu gimana? Yang butuh arusnya lebih kecil. Kalau butuh arus lebih kecil maka pasti jatuhnya nanti kehitungan jaraknya lebih jauh. Yang ketiga solusinya apa? Catu daya yang di sentralnya lebih besar, lebih dari 48 volt. Kalau tadi contoh tadi kan cuma 40 volt, lebih dari 48 volt. Ini akan membantu menambah komunikasi sentral dengan klien. Nah, namun demikian tetap saja nanti akan perlu loading coil ya, loading coil tiap 8 km untuk menyeimbangkan karakteristik frekuensi dan redaman. Jadi ada loading coil itu kurang lebih kayak gini nih, lilitan kayak gini. Ya, ini loading coil namanya. Nah, ini bentuknya nih. Nah, jadi nih. Loading coil itu manfaatnya apa? Untuk menyeimbangkan karakteristik ya, redaman dan frekuensi. Ya, frekuensi dan redaman itu diseimbangkan lagi. Jangan sampai nanti frekuensi gitu. Nah, di sini ada beberapa tipe loading coil ya, tipe loading coil, dan biasanya bisa dipasang untuk jarak berapa. Ada misalkan nih untuk jenis kabel nomor 19, nomor 24, nomor 22 itu jarak pasang loading coilnya beda-beda. Ada yang 9.000, ada yang 6.000, dan 3.000. Itu juga tergantung jenis loading coilnya. Jadi tergantung jenis kabelnya, tergantung jenis loading coilnya. Ini udah ada tabelnya, sehingga dia di jarak berapa harus sudah dipasang. Ada yang 3.000 harus sudah dipasang ya. Ini loading coil spacingnya, jaraknya tuh ada yang 3.000 harus sudah dipasang, ada yang 6.000 harus dipasang, ada yang sampai 9.000. Nah begitu ya kurang lebih. Ini contoh perbandingan saja. Ini kalau ini without loading coil, jadi atenuasinya akan naik seperti ini. Tapi kalau dengan loading coil, nah ini bertahan cukup lama ya. Frekuensi naik, tapi dia tidak ujug-ujug naik redamannya. Oke, seperti itu. Ini contoh ilustrasi jarak ada 4 kilo, 6 kilo kaki, 6 kilo kaki. Strategi penambahan loading coilnya tergantung tadi tabelnya ya, dan jenis loading coilnya. Kalau ini H88 ini jaraknya tadi di sini disebutkan H88 itu sekitar 6.000 tuh maksimal. Ini H88 ini 6.000 maksimal untuk jenis kabel nomor 24 atau nomor 22. Oleh karena itu tidak boleh dari 6.000 kaki harus sudah dipasang loading coil. Kalau ini 4 ya nggak masalah, 4 itu lebih bagus berarti. Tidak boleh lebih dari 6.000. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Akhir fungsi sentral itu adalah disingkat burst ya, burst. Baterai artinya sebagai catu daya. O over voltage ini penangkap petir telepon kita tuh ada di sentral. Kemudian R untuk membangkitkan sinyal ringing. S supervision untuk mendeteksi pesawat telepon kita tuh off hook apa on hook. Kemudian ada C untuk decoder ya.
ADC, analog to the digital converter atau digital to analog converter, ada fungsi hybrid, jadi mengkonversi 2 kawat menjadi 4 kawat dan sebaliknya, dan fungsi testing itu Bosch ya, Bosch. Nah, khusus C dan H ya, C dan H ini digunakan pada sentral digital. C dan H digunakan pada sentral digital, dan chief yang melaksanakan fungsi Bosch ini, fungsi SLI ini ya, chip untuk SLI ini disebut dengan SLI, SLI circuit. Oke, sampai sini materi PSTN. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan dulu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini Pak, kan dari tadi kita ngomongin tentang yang telepon ya, jalur komunikasi telepon yang digunakan 10 tahun sampai 20 tahun yang lalu gitu. Tapi kan dalam penggunaannya atau dalam aplikasinya ini digunakan juga gitu untuk WiFi misalkan gitu, seperti IndiHome dan lain-lain gitu, yang mana menggunakan juga saluran kabel gitu Pak. Nah, kalau untuk perhitungannya dan seperti loading coilnya itu juga digunakan atau tidak Pak gitu? Maksudnya Itu beda, itu bukan PSTN. Oh, beda ya. Itu bukan PSTN ya. Kalau yang kita bicarakan ini PSTN. PSTN ini sudah digunakan lama, sekarang masih ada. Sebagian itu masih pakai teknologi ini, walaupun dengan upgrading teknologi yang lebih bagus lagi. Ya. Kabelnya juga sudah bukan kabel tembaga lagi. Nah, tadi kalau yang kita bicarakan tadi itu konsep pakai tembaga loading coilnya. Nah, kalau WiFi itu kan bukan lewat saluran PSTN. Sekarang nggak ada WiFi yang dari PSTN. WiFi itu salurannya itu dari kabel data kita dari jaringan internet. Itu. Nah, kalau di rumah ya pakai IndiHome misalkan, itu kan udah beda ya, udah beda. Teleponnya udah bukan PSTN. Nah, hitungan yang barusan itu berlaku untuk PSTN. Kalau untuk WiFi itu hitungannya beda, itu nanti pakai komunikasi data itu sistemnya. Dan itu tergantung kemampuan dari si hotspotnya ya, untuk jarak jangkau pancarannya itu dipengaruhi juga oleh kemampuan si hotspotnya. Itu ya, beda. Ini jaringan PSTN, kalau yang WiFi di kita itu bukan PSTN, itu jaringan data internet, jaringan data, bukan sinyal telepon voice biasa. Ada lagi? Baik Pak, makasih Pak. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Nanti saya kirim filenya. Kosma tolong di absen ya, kirim ke saya absennya. Yang tidak hadir jangan di absen. Ini ada 68 yang hadir nih, 2 kelas ini. Cuma 68. Saya nggak bisa capture semua nih. Saya capture sih, cuman tidak semua